Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara ASHOGI. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. Saat ini sudah seri di 174. ASHOGI merupakan webinar yang diselenggarakan oleh HOGI yang membahas dan mendiskusikan bersama mengenai permasalahan dan kasus di bidang onkologi ginekologi. Izin perkenalkan nama saya. Nama saya Dewi Nilasari, biasa dipanggil dengan Wita, yang menjadi MC sore hari ini. Baiklah, pada webinar kali ini kita akan membahas mengenai peran SPOG dalam menurunkan angka kejadian kanker serviks di Indonesia. Pada sore kali ini kita mendapatkan ada dua materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber dan akan dimoderatori. Selanjutnya, saya menyapa moderator sore hari ini. Selamat sore kepada guru kami, Profesor Dr. Lela Nurana, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Selamat sore, Prof. Laila. Ya, baik. Selanjutnya, saya menyapa kepada kedua narasumber kita sore hari ini. Yang pertama dengan Dr. Fitriadi Kusuma, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Selamat sore, Dr. Fitriadi. Sore, Dokter Fitriadi. Kemudian izin menyapa untuk narasumber yang kedua. Yang kedua adalah dengan Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Selamat sore kepada Dr. Tovan. Sore, Ya, Dok. selamat sore, Dokter Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Lela, Dokter Fitri, Profesor-Dokter sekalian. Salam sehat. Ya, tak lupa kami ucapkan juga terima kasih waktunya kepada para partisipan yang sedia untuk selalu ikut pada ASHOGI dan kepada para narasumber dan moderator. Baiklah, untuk acara yang pertama kita ada sambutan dan pembukaan oleh Sekjen Hogi, yaitu oleh Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi. Kepada Dr. Tovan dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat untuk semua. Apakah suara saya terdengar, Dokter Wita? Jelas. Izin terdengar, dokter. Terdengar ya. Agak, ya memang agak ini siang ini agak ini ya sinyal bermasalah sepertinya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan senantiasa ya atas nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan apapun yang menjadi tujuan kita bersama ya. Jadi pada kesempatan kali ini terima kasih Profesor Dokter sekalian, guru-guru saya, senior saya semuanya di sini. Saya dalam hal ini adalah mewakili kapasitas Ketua Hogi ya, Dokter Brahmana yang saat ini memang sedang masih pelayanan. Jadi salam hormat dari beliau untuk semuanya. Terima kasih banyak atas segala atensi yang sudah luar biasa disampaikan kepada kami ya untuk menyelenggarakan acara ilmiah ini ya. Jadi memang saat ini sudah Asogi seri ke 174 ya, luar biasa teman sejawat. Jadi memang kita sudah mulai di bulan Desember tahun 2021. Jadi memang kita insya Allah atas dukungan Profesor Dokter sekalian kita akan terus menyelenggarakan acara ini komit untuk menyatukan ya hati, menyatukan irama kata dan dia juga pastinya untuk menyatukan segala langkah kita untuk kesehatan dan produksi perempuan di Indonesia. Dalam hal ini kita akan memperdalam ya peran SPOG. Ini seru juga nih ya Prof ya, Dokter. Jadi peran SPOG dalam menurunkan angka kejadian kanker serviks di Indonesia ya gitu. Jadi memang nanti kita akan kupas habis ya. Rasanya saya juga nggak mau berlama-lama dalam hal ini. Bagaimana kita bisa melihat peran kita ya dalam hal apapun yang bisa kerjakan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kewenangan klinis kita ya sehingga kita juga bisa
secara bersama ya mengurangi insiden maupun mortalitas akibat kanker serviks karena saat ini kita masih menjadi juara bertahan ya Profesor dan sekalian terkait kanker serviks ini. Baik, mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi ya dalam apa serius tapi santai santai tapi serius ini. Mudah-mudahan bukan hanya berhenti dalam meja apa tulisan wacana apalagi ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apapun sekecil apapun yang kita bisa kerjakan dari sekarang gitu ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan, Dokter Vita. warahmatullahi. Ya, terima kasih Dokter Taufan. Selanjutnya kita ke acara utama. Sebelum ke acara utama, saya ingatkan untuk kepada partisipan jika ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom komentar atau bisa raise hand. Tak lupa juga nanti di akhir acara kita ada diskusi, kemudian ada absen juga untuk di-linkkan untuk di link untuk seminar. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara pada intinya. Eh, saya persilahkan untuk memimpin acara, untuk memimpin acara diskusi ini kepada saya persilahkan pada Profesor Dr. Laila Nurana, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi untuk menjadi moderator. Silakan Profesor. Kasih Dokter Gita, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat, teman-teman, semoga keselamatan, rahmat, dan Suaranya agak jauh ya, Prof. Mohon limpahan maaf, untuk Prof. kita semuanya. Suara dengar? Izin terdengar, Prof. Maaf tadi Mungkin, masih kecil. baik, maaf tadi earphone-nya. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan kesejahteraan dilimpahkan untuk sejawat teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kiranya ini menjadi obsesi kita sebagai SPOG untuk turut berperan menurunkan angka kejadian kanker serviks. Bersama kita ada Dr. Fitriadi Kusuma, SPOG, konsultan onkologi ginekologi, dan Dr. Tovan Widya Utami, konsultan onkologi ginekologi. Saya persilahkan Dr. Fitriadi sambil Dr. Ah, Fitriadi Prof. menyampaikan, Lela, ya. Prof. Lela. Mohon maaf, Prof. Mungkin Dokter Tovan dulu, Prof. Saya ada kendala di suara di Oh, baik, laptop ya, saya. Baik, baik, mohon maaf. ya, Terima kasih, Prof. baik, baik, baik. eh, saya persilahkan Dr. Tovan. Insya Allah kita semuanya sudah mengenal Dr. Tovan Widya Utami sebagai staf di Divisi Onkologi Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan bukan kebetulan sih tapi memang pas beliau ditugasi juga sebagai Sekretaris Jenderal Himpunan Onkologi Ginekologi POGI. Hogi, Pogi. Saya persilahkan Dokter Tovan. Ya, apakah suara saya jelas, Prof? Jelas, Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ini sebenarnya saya nyiapin nyambungin Dokter Fitri nih. Karena skenario kita Dokter Fitri Ekornya dua. duluan. Ya udah nggak apa-apa tadi saya mau skip-skip aja. Baik, terima kasih Dokter Prof Lela, Dokter Fitri. Jadi saya izin memulai ya. Jadi kita sudah janjian katanya maksimal 15 menit ya. Jadi ini saya izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor dokter sekalian dimanapun berada. Dalam kesempatan ini sekali lagi kita sudah menyampaikan bahwa topik kita pada sore hari ini adalah peran SPOG ya dalam menurunkan angka kejadian kanker serviks di Indonesia ya. Jadi memang peran SPOG diperbesar ya. Bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai SPOG dalam hal ini ya. Jadi ini adalah outline saya ya. Jadi memang sedikit saja tentang kajian atau overview singkat ya. Bahwa kalau kita lihat di Indonesia ini memang luar biasa ya. Dulu mungkin teman sejawat pernah tahu bahwa setiap jam seorang perempuan meninggal ya di Indonesia akibat kanker serviks. Tapi saat ini menjadi 25 menit ya meninggal
setiap perempuan Indonesia gitu akibat kanker cervix, dan kita juara bertahan tadi saya sampaikan, juara pertama di antara negara Asia Tenggara terkait dengan insiden, dan juara kedua mortalitas ya. Yang kedua Thailand itu seperempat kurang dari kita ya. Kalau dilihat dari global memang Afrika dengan fatality rate yang paling besar 70%, kita memang Alhamdulillah hanya ya sekitar 56,6% ya. Yang paling rendah memang adalah di benua yang negara maju, jadi artinya terkait dengan benua-benua yang luar biasa, yaitu benua Eropa itu 44%, sedangkan di benua Amerika adalah 30% ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ini adalah suatu prematur mortality yang harus kita cegah ya. Jadi ini kenapa saya sampaikan sebagai overview background ya, bahwa prematur mortality itu tidak hanya terjadi pada bayi gitu ya, neonatus, tapi pada perempuan dewasa yang seharusnya masih dalam usia reproduksi seperti yang kita jumpai pada beberapa kasus selebritis kita ya. Kalau kita lihat di sini seperti angka kejadian pesawat ya, pesawat terbang 179 meninggal dalam satu kejadian kecelakaan, tapi kita melihat 57 perempuan setiap hari wanita Indonesia itu harus meninggal akibat kanker serviks. Dan ini memang luar biasa ya, bahkan fatality rate ini memang masih lebih berbahaya dibandingkan payudara. Dan ini tentu kita tidak ingin ya menjadikan Indonesia emas kita nanti terganggu, di mana kita anggap 70% populasi kita berasal dari kelompok usia Maaf, produktif, yaitu usia 15 sampai maaf Dokter Tovan, putus-putus ya saya Prof. bukan slide-nya belum tampil seluruhnya. Saya pikir saya aja. Ah, Ya, oh ya, begitu ya Prof. kelihatan foto Ini cantik. Oke, ya, udah. ini sudah, Sudah, slide-nya good. sudah Prof. Oh maaf, ini Ya, bagaimana tadi? Ya, apa-apa nggak perlu diulang ya, Profesor Dokter. ya. Mohon maaf ya. Ya, Alhamdulillah. ya tadi sampai mana ya? Ya udah sampai 2045 ya, di mana kelompok usia produktif kita adalah usia 15 sampai 64 tahun gitu ya. Kalau kita lihat tadi, salah seorang selebritis kita meninggal pada usia 37 tahun, itu di mana masih yang begitu sangat produktif. Tentu ini adalah suatu bencana nasional kalau itu menjadi kumulatif, di mana kalau kita lihat perempuan memainkan peran sentral ya. Jadi memang merupakan potensi besar, sehingga kalau terjadi kematian pada perempuan secara prematur mortality tadi, tentu SDM dan kemajuan Indonesia tidak akan tercapai di tahun 2045, di mana 100 tahun genap Indonesia merdeka ya. Nah, saya mau bertanya ini, apakah tanggung jawab mereka semua, Pak Presiden, Pak Menkes kita, ya, atau Pak Ketua POGI, ya segala macam ya, Ketua HOGI dan juga Ketua Pokja, Ketua Satgas, ya bukan juga ya. Jadi memang ini adalah bukan siapa-siapa ya secara tunggal bertanggung jawab, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. It is our responsibility ya. Jadi sebagai PP POGI dan anggota HOGI tentunya khususnya ya, kita memang sebagai SPOG tentu kita harus aware Slideshow, ya, please. waspada. Maaf, slideshow, please. Maaf, Dokter Tovan. Slideshow-nya juga belum ya, Prof? Ya, ya. Sayang. Wah, ini ada kendala ini. Apa Dokter Fitri mau mulai dulu? Ini kenapa sih? Saya Aduh. nggak ada sinyal Eh, sama eh, sekali, eh. nggak Ini nggak bisa connect ke. Nah, tolong nih Dokter Tovan selesaiin ya. Bentar, bentar. Ya, apa-apa sih? ini bisa Enggak apa apa-apa. kelihatan kelihatan Kelihatan, slide saya, kelihatan sih. Prof? Masih kelihatan. Nomor slide Slide satu, saya kelihatan, Prof? ya, tapi baru slide satu. Aduh, ya. Oh ya Allah, Robi. Kenapa ya? Saya Stop dulu, eh, coba. Kita saya stop tutup dulu. dulu mungkin. Ya, Hmm, tutup dulu. ya, ya. Coba kita mulai lagi. Sayang, wajah cantiknya dan slide cantiknya juga. Dokter Fitri bisa mulai dulu mungkin ya. Ini kendala teknisnya sama sekali biasanya nggak pernah terjadi kayak gini ya. Mohon maaf nih. Kenapa bisa terjadi? Ya Allah, Inilah. gimana? Dokter Fitri bisa mulai dulu kali ya? Heeh. Ya, itu bisa. Oke. Saya tutup dulu. Mungkin ya. Atau salah satu. Ah, bukan yang mau lu sih, tolong lus, bukan yang itu lus, satu lagi lus. Ya, Bukan yang ini lus, dibuka Iya, di bawah dokter. itu ada lus, tolong lus. Yang backgroundnya itu. apa mungkin nggak di. Kita sebenarnya sudah technical meeting loh, Profesor Dokter sekalian. Iya, nggak tahu nih, kan laptop saya tuh nggak Ini bisa connect ceritanya soalnya. kalau ibaratnya atlet kita udah latihan-latihan, tapi ternyata hari hanya ada Ya, sabotase. Enggak, ini qadarullah ya. ya. Ya, 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 ya. Oke, Diuji yuk, silakan kesabaran. lus.
Yang satunya Luz. Aduh, ini Ya dokter, saya ini juga lagi kenapa dibuka nggak bisa sebentar share ya dok. screen tadi. Mhm. Ya, ya ini silakan. Oke. Ya, ya, Baik, saya mulai ya, alhamdulillah. Prof. Bulan, Singkat monggo. aja kok, Prof, ini. Ya, Ya, silakan. Ya, ini saya duluan ya, Dokter Tovan. ya, 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 silakan, Oke, silakan, Dokter ya. Fitri, sesuai dengan Ya, jadi awal ya. terima kasih para peserta sekalian. Mohon maaf nih ada kendala yang cukup pelik ternyata. Baik, saya ucapkan terima kasih Prof. Lela untuk pendahuluannya dan saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi outline-nya kanker serviks dan sinergi RANS dan di POGI ya. Jadi kita peran POGI. Slide, slide, silakan. Ya, kalau kita lihat ini memang bahwa kalau kita tidak bergerak dari sekarang, primary prevention dengan vaksinasi dan program screening, maka kita tadi Dr. Tovan sudah menjelaskan bahwa pasti kita akan menjadi juara utama ya untuk kanker serviks. Slide. Jadi kalau kita lihat itu kita nomor satu. Jadi Indonesia future-nya dibuatkan oleh orang Belanda, orang Denmark ya, orang Denmark dan Swedia bahwa kita masih membutuhkan sekitar 80% untuk screening dan melakukan suatu pemeriksaan terhadap perempuan ya. Kita baru screening 8% atau 12% ya, sekarang ya. Dan ini masih dengan triase, IVA, dan citologi, dan sedikit dengan HPV. Slide. Ya, jadi memang suatu masalah kesehatan di Indonesia, prevalensinya masih tinggi, eliminasi menjadi prioritas. Alhamdulillah sih Kemenkes sudah melek mata ya untuk melakukan suatu rencana aksi nasional yang sudah dibuat tahun 2023 dan dicanangkan untuk mencapai target 2030. Ya, slide, ikut slide. Ya, jadi kalau kita lihat target kita dengan angka tahun 2021 itu kasus baru tuh sekitar 36.000 dengan kematian 21.000. Kita punya tenaga kesehatan POGI, SPOGI itu sekitar 5.500 lebih ya sekarang saat ini dan anggota POGI sampai saat ini 145. Ya, jadi memang beban berat di mana kita harus melakukan screening, vaksinasi, dan tata laksana screening hampir 60 juta orang. Slide. Nah, ini kita sering mungkin sejawat sekalian ya, para SPOG dan dokter-dokter umum, bahwa target rencana aksi nasional 90-75-90 yaitu 90% vaksinasi, 75% di screening yaitu sekitar 60 juta orang, dan 90% dari yang positif itu ditata laksana. Dan ini rencana aksi nasional tahun sampai tercapai 2030. Mohon tidak diartikan bahwa kita akan eliminasi tahun 2030 ya. Jadi kalau kita diharapkan mencapai target screening tadi dan vaksinasi, screening dan tata laksana 95-90 itu tercapai pada tahun 2030. Kalau ini tercapai, maka mudah-mudahan kita bisa mengeliminasi kanker serviks pada tahun 2160 katanya, atau 2100, 2000 lebih lah, mungkin usia kita. Tapi mudah-mudahan tahun 2030 kita bisa mencapai target ini. Slide. Nah, ini dari Kemenkes itu sudah ada program rencana nasional dan paling penting adalah eh, pengabdian masyarakat, pemberian layanan, yaitu pilar satu, pilar 2, dan pilar 3, serta pilar 4. Jadi tugas SPOG ini paling penting adalah memberikan pelayanan, yaitu prioritas satu imunisasi, prioritas 2 screening, dan prioritas 3 tata laksana. Slide. Jadi WHO ini vaksinasi adalah peran utama, ya nanti mungkin Dr. Tovan menjelaskan mengenai 1 dosis dan 2 dosis ya. Jadi SPOG itu harus mewajibkan memberikan vaksinasi, penyuluhan vaksinasi, aktif memberikan vaksinasi, dan juga memberikan edukasi tentang pentingnya vaksinasi, edukasi terhadap tenaga kesehatan lain. Slide. Ya, ini HPV 1 dosis vaksinasi mungkin menjadi suatu wacana juga di Indonesia kelak ya, karena di Inggris, di Kanada sudah memperlakukan vaksinasi one shot untuk vaksinasi ya pada usia anak sekolah ya. Slide. Nah, ini modalitas screening. Oh ya, tidak ada ya. Sebetulnya saya ada slide yang baru. Oke, jadi modalitas screening kanker serviks ini salah satu yang harus dijadikan peran daripada para SPOG. Sorry, saya mengulang tentang ya, vaksinasi tadi, bahwa kita tanggal 24 Juli kemarin sudah mencanangkan rekomendasi vaksinasi pada ibu hamil,
pada wanita pranikah dan pasca salin. Jadi seluruh diharapkan memberikan rekomendasi kepada seluruh pasangan yang akan menikah dan pasangan yang pasca bersalin. Jadi kenapa? Karena pasca persalinan pernikahan di Indonesia itu sekitar 1,45 juta per tahun ya, dan angka persalinan mendekati 4,5 juta pada tahun 2024 dan 5 juta pada tahun 2025 ini diperkirakan. Jadi kalau kita bisa mengedukasi seorang SPOG untuk melakukan vaksin, maka coverage vaksinasi akan menjadi lebih tinggi. Slide. Nah, ini modalitas screening, kemudian ini bagaimana cara kita seorang SPOG harus paham mengenai screening, bagaimana mendiagnosis dan melakukan treatment tata laksana lesi prakanker. Slide lagi. Nah, ini jadi seorang SPOG itu diharapkan mempunyai kompetensi untuk melakukan treatment pre-invasive cervical cancer ya. Dua sangat mudah karena preinvasif itu ada dua cara, yaitu dengan cara destruksi dan cara eksisi. Jadi diharapkan seorang SPOG itu cukup mampu dan kompeten. Slide. Kenapa? Karena kompetensi POGI ini kompetensi untuk lesi prakanker ini sudah dimasukkan dan sudah diharapkan sudah kompeten untuk seluruh anggota POGI dengan dimasukkan di dalam salah satu capaian pembelajaran. Jadi seluruh pembelajaran saya tahu tuh harusnya kompetensi untuk melakukan lesi prakanker. Slide. Ya, ini jadi diharapkan kompetensi SPOG itu mengerti tentang natural history HPV, melakukan screening, pencegahan primer, melakukan tata laksana lesi prakanker, dapat melakukan ablasi krayo, dapat melakukan eksisi, konisasi sampai histerektomi. Tentunya itu suatu kompetensi seorang SPOG ya. Dan mampu melakukan sistem rujukan serta mampu melakukan edukasi dan mensosialisasikan vaksinasi, screening HPV dan lesi prakanker. Slide. Ya, ini saya rasa lewat saja slide. Nanti mungkin kita bisa disuk. Nah ini, jadi dari rancangan rencana aksi nasional itu, pemberian layanan adalah tugas dari seorang SPOG ya. Jadi salah satunya perluasan cakupan, melakukan suatu screening kanker serviks, dan melaksanakan kasus lesi prakanker. Ini pemberian pelayanan di pilar 1 ya. Slide. Kemudian di pilar 2, melakukan edukasi, juga melakukan suatu prioritas koordinasi dan lain sebagainya. Slide. Karena waktunya mepet, nah. Jadi seorang SPOG itu harus mampu juga melakukan edukasi, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan. Jadi setiap di daerah itu harus mampu melatih tenaga tentang imunisasi HPV, dan tenaga kesehatan, melakukan edukasi masyarakat, melakukan kampanye, menyediakan informasi, dan lain sebagainya. Dan juga merupakan memberikan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi ya. Salah satunya itu dengan memberikan vaksinasi, screening serviks, dan pelayanan. Slide. Ya, ini faktor kemajuannya yaitu seorang SPOG juga harus mampu melakukan pemantauan, evaluasi, serta bisa mengembangkan teknologi digital. Ya, ini membantu kita punya satu sehat, diharapkan juga kita sebagai dokter juga mengerti bagaimana penggunaan dan memastikan akses yang lebih baik dan layanan efisien. Slide. Nah, ini tata kelola koordinasi mungkin ini tugas dari bukan SPOG, tapi sebaiknya kita juga mengerti bagaimana tata kelola yang baik, kemudian lintas sektoral, pembiayaan, dan lain sebagainya, kita cukup memahami. Ya, slide. Mungkin lintas sektoral. Ya. Nah, jadi kapasitas anggota POGI sebagai garda utama, tentunya POGI kita punya 5.480 ya, sangat berperan dalam implementasi pilar kedua. Ya, selain pilar pertama memang tugas sebagai seorang dokter, dan pilar kedua adalah mengimplementasikan yang disarankan oleh rencana nasional tadi. Slide. Nah, ini kapasitas seorang anggota POGI juga SPOG. Anggota POGI harus aktif melatih dokter umum, bidan, dan perawat mengenai prosedur screening, deteksi dini, IVA, pap smear, dan tata laksana. Paling tidak memberikan pengetahuan. Pelatihan ini juga mencakup pengenalan teknologi terbaru seperti tes DNA HPV dan akurasi screeningnya. Slide. Jadi anggota POGI juga harus mengembangkan modul pelatihan berbasis bukti ya. Alhamdulillah kita sudah punya BDT ya, Prof. Lelaya, mudah-mudahan itu bisa dikembangkan. Salah satu modul pelatihan yang berbasis bukti juga untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Ya, penguatan kapasitas tadi ya. Jadi seluruh anggota POGI, seluruh anggota SPOGI itu bisa mampu melakukan suatu tindakan tadi ya. Slide.
Ini harus juga anggota POGI, seorang SPGO harus mampu bersama-sama kader masyarakat, organisasi memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi HPV dan deteksi dini ya. Slide berikut. Ya, ini juga kerjasama sekolah, tentunya juga peran dari SPOG, mungkin dari kerjasama dengan Dinkes dan sekolah untuk mengedukasi orang tua siswa untuk pemanfaatan HPV ya. Tentunya program ini harus tercapai juga ya, karena anak-anak usia 9 sampai 14 tahun dipastikan harus mendapatkan imunisasi atau vaksinasi HPV. Slide. Nah, ini pemanfaatan teknologi, ya slide berikutnya. Oh, saya tidak terlalu. Nah, ini juga pemanfaatan teknologi tentunya kita harus mengerti bagaimana natural history, bagaimana genotyping yang ada di Indonesia, ya. Di mana kita tahu angka 5, tipe 52 cukup tinggi di Indonesia, ya. Slide. Ya, lanjut, lanjut, lanjut saja. Saya rasa ini tadi sama, ya. Jadi ini sasaran kerjasama dengan puskesmas dan sistem rujukan. Slide. Ini semua anggota SPOG harus mampu melakukan tindakan seperti ini. Selain program vaksinasi, peningkatan kesehatan masyarakat, edukasi berbasis bukti, dan advokasi kebijakan, mendorong kebijakan di daerahnya atau memberikan kebijakan dan mendukung pengadaan distribusi vaksin HPV. Ini juga peran dari kita juga. Jadi kita tidak harus ikut aktif dalam pengembangan program vaksinasi dan program screening kanker serviks. Slide. Jadi kesimpulannya bahwa seorang SPOG harus kompeten menangani lesi prakanker satu. Kemudian kedua, seorang SPOG harus ikut dan mampu melaksanakan program RAN eliminasi kanker serviks yang dicanangkan oleh Kemenkes. Dan yang ketiga adalah seorang SPOG berperan aktif dalam bekerja sama dengan semua stakeholder kesehatan dalam mensukseskan program RAN Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Serviks. Demikian Prof. Lela mungkin bisa sebagai pengantar diskusi. Presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dr. Fitriadi, untuk menjadi arahan kita diskusi nanti. Saya rasa mungkin detailnya nanti kita akan berbincang-bincang. Baik, kita lanjutkan sebagai sebagai bahan dasar materi untuk kita berdiskusi nanti. Saya persilahkan pembicara kedua, Dokter Tovan Widya Utami. Silakan Dokter Tovan. Jadi nggak diminta itu ya. Oh, ini makanya Prof ya. Ini dari belum ya Prof? Video itu dulu. Ada kendala? Nggak apa-apa, ditunggu. Mungkin dikirimkan ke... Masuk Prof. Ya, baik. Aduh, ini kayaknya seumur umur nggak pernah kejadian kayak begini ya. Suaranya Kadarullah. kedengaran nggak Prof? Suara kedengaran, jelas. Oh, Alhamdulillah. ada. Iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Kirim, kirim. Ada yang bantuin. suara saya terdengar Prof? Jelas, Alhamdulillah jelas. Untuk slide-nya apakah sudah jelas terlihat Prof? Eh, Belum. belum. Mungkin nggak apa-apa sih, kita tunggu. Slide-nya nggak bisa di-share. Mbak Lucy minta tolong di-share dari Mbak Lucy kalau begitu ya. Ya, ya baik, Mbak Ini Lucy. di layar saya sudah
Sudah, sudah screen sharing, tapi belum kelihatan di layar semua ya, Prof ya. Ada Mbak Lucy? Lucy ada? Atau diskusi dulu, nggak apa-apa ya, Prof. Ya, Oke. baik, ya. Nggak apa-apa, silakan mungkin kita santai aja. Jadi tadi telah disampaikan oleh Dr. Fitriadi bagaimana peranan di dalam pelayanan dalam hal ini tentu terkait dengan memotivasi atau melakukan vaksinasi begitu ya dan tentunya deteksi screening atau deteksi dini dan kemudian tadi juga telah disebutkan terapi eh, pada temuan-temuan secara umum untuk SPOG yaitu terapi ablasika ataupun sampai pada terapi eksisi gitu ya Dokter Fitri ya. Eh, Iya, Prof. Betul. Ya, eh, dan memang pada eh, kecuali memang pada tahap yang invasif memang menjadi tugas teman-teman di onkologi ginekologi. Silakan teman-teman mungkin akan tadi disebutkan oleh Dokter Fitriadi tentang BDT ya. BDT itu kerennya tuh Blended Distance Training. Kita menyebutnya BDT-EDCC, Blended Distance Training Early Detection of Cervical Cancer. Kayaknya kami meyakini teman-teman sih sudah mampu ya untuk kegiatan-kegiatan screening. Tapi tidak ada salahnya mungkin Dokter Fitriadi ya kita pertajam gitu, kita menyegarkan dan kita sama-sama melakukan standarisasi. Jadi BDT itu teman-teman eh, ada tahapan tadi kan dinyatakan teman-teman kita harapkan teman-teman dapat berbagi untuk bisa melatih pada teman-teman dokter atau bidan di daerahnya masing-masing. Nah, kami mempunyai tahapan untuk standarisasi. Mungkin nanti kami akan announce, kita belajar bersama. Sudah bisa? Sudah bisa? Mungkin sembari Mungkin menunggu Dr. Tovan, kalau ada pertanyaan silakan, ya, Prof. mungkin tentang vaksinasi tadi mungkin Dokter Ya, Fitriadi ya. mungkin tadi mungkin kita bagi dua ya Dokter Fitriadi vaksinasi pada yang adolescents remaja muda dan vaksinasi begitu mungkin ya. Dan tadi memang ada wacana hanya satu dosis barangkali mungkin teman-teman akan ditanya oleh pasien begitu ya Dokter Fitri. Betul, Prof. Betul, Ya, Prof. ditanya Ya. apakah yang suka tuh udah 4, saya udah vaksin dengan yang tipe 4 kuadrivalen yang 4. Sekarang ada yang baru ya, yang 9 apa Valen, ya. ya, yang nonavalen ya. Apakah saya boleh vaksin lagi? Begitu gimana Dokter Fitri ini? Misalnya. Sebetulnya kalau rekomendasi sih tidak perlu ya, Prof, kalau memang sudah vaksin. Jadi Ya, mungkin dalam topik hari ini yang paling penting adalah peran dari kita sebagai SPOG maupun tenaga kesehatan harus rekomendasinya itu harus lebih ya, tajam ya. untuk vaksinasi. Ya, apalagi tadi Ya, ada sudah dicanangkan tentang vaksinasi juga pada nifas ya, pada ya, ya, betul, Prof. nifas. Ini saya rasa kesempatan kita sebetulnya. Saya dengar juga kita melakukan apa selain tadi vaksin pada nifas, tapi memang oh ya Dokter Fitri itu kalau yang pada nifas kan berarti yang sudah menikah ya. Apakah di cover ya? Saya malah belum tahu itu. Apakah di Belum cover? tahu sih, Prof, tapi paling tidak Belum. kita sebagai SPOG itu untuk meningkatkan coverage ya tentunya kita canangkan gitu. Memang Ya, memang pembiayaan yang masih di cover itu anak sekolah sih, Prof. Tapi ya, mungkin ke depannya bisa kita propose untuk Kemenkes ya, untuk kita ya, berikan sebelum nikah dan pasca persalinan. ya, ya, ya. Mungkin Ya, teman-teman mohon apa? izin, Prof. Mungkin Ya, menambahkan, Prof. ya. Silahkan Dokter Suara Putra. saya kedengaran nggak, Prof ya? Dengar jelas. Maaf, kedengaran nggak, Prof? Mohon izin menambahkan, Prof. Ya, Prof. Jadi memang selamat ya, Dokter Fitri.
kemarin sudah mencanangkan untuk memperluas vaksinasi HPV, rekomendasi inisiatif dari POGI ya untuk terkait meluaskan vaksinasi HPV pada premarital dan postpartum gitu ya, Prof. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah di cover oleh pemerintah, tentu untuk berdasarkan RAN kita kan bicara regulasi ya. Jadi kalau saat ini memang masih terbatas pada anak sekolah ya sampai nanti pada catch up ya setelah tahun 2027. Jadi mulai tahun 2028 itu nanti kita akan perluas sampai usia 26 tahun ya. Jadi itu kalau misalkan postpartumnya 23 tahun, ya mungkin kalau emang sudah tahun 2029 itu di cover juga ya. Karena beberapa model kemarin kita diskusi ternyata memang memperluas vaksinasi HPV pada perempuan yang lebih ya di atas 15 tahun sampai 26 tahun itu lebih benefit dibandingkan kalau memperluas apa kepada anak laki-laki itu apa beberapa rekomendasi Prof. Ya, ya. Nah, itu berarti memang ya mungkin di Australia ya dengan boys sudah diberikan, tapi kita barangkali prioritas lebih antara yang sudah artinya biasa umur 26 tahun umumnya mungkin sudah menikah atau pada boys kita pilih yang tadi catch up sampai umur 26 ya. Karena yang sekarang kan kelas 5 dan kelas remaja muda, kelas 5 diulang kelas 6. Wacananya akan satu dosis ya, itu mungkin juga. Sementara untuk yang di atas sampai 20 atau di atas 26 atau kadang-kadang dipakai juga 20, sementara ini 3 dosis, wacananya mungkin hanya 2 dosis, begitu ya. Benar nggak itu? Betul, betul, Prof. Jadi teman-teman kan suka mungkin Ya, Prof. melakukan pelayanan permintaan vaksinasi S1. Oh boleh aja. Tadi misalnya sudah 4 atau mau 9, ya boleh aja bayar sendiri. Tapi ya kan karena juga alhamdulillah side effect-nya hanya pegel aja kan. Jadi kalau dia dia sangat sangat antusias untuk mendapatkan vaksinasi boleh aja kan, Dokter Fitriadi. Asal Ya. bayar sendiri. Dan mungkin Dokter Fitriadi, Dokter Tovan, kita perlu saling mengingatkan juga kepada eh, teman-teman ikuti tip kalau sudah pada klien yang sudah diberikan vaksinasi, jangan lupa diingatkan. Tetap deteksi dini kadang-kadang ada yang lupa. Mereka merasa udah divaksin, terus tidak melakukan deteksi dini, begitu ya. Iya, Prof. Kejadian sih kasus-kasus. Bahkan tahun ini memang disampaikan begitu, Prof. Ya, Suaranya. Aduh, ya, 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 Prof. ya. Dan juga mungkin eh, mungkin sebetulnya di bagian topiknya Dr. Tovan ya, deteksi dini yang saat ini tentu sangat populer pap smear. Tetapi saat ini sesuai dengan SK Menkes Kemenkes 1313 apa nomor 13 KMK, Prof. 2023 Keputusan Menteri Kesehatan ya. ya kemudian itu yaitu yang dipilih adalah tes DNA HPV dan IVA. Jadi mungkin teman-teman, mungkin yang di Jakarta atau dimanapun, seperti Surabaya kan udah tes, sedang ada pilot eh, pilot project ya, sedang ada uji coba untuk HPV urin ya, ya Dr. Tovan ya, Dr. Fitriadi. Kalau di Jakarta teman-teman eh, itu untuk mungkin kita saling memberitahu di Jakarta itu tes HPV di puskesmas itu gratis. 2 juta targetnya. Jadi teman-teman yang punya klinik boleh tuh. Sebagaimana saya ketahui ada klinik satu yayasan dia mendapatkan kit dan dia boleh jual tapi ya asal tahu aja jangan artinya jual tuh bukan dia boleh untuk ini kan mungkin dia ada perlu tugas untuk mengirim mengirim apa sampelnya itu ya itu boleh boleh. Asal tentu dilaporkan pada puskesmas setempat. Oke. Maaf, ini Dokter Fitriadi, Dokter Tovan. Ada yang bertanya dari Dokter Ir Irnawati Muhaji, yaitu untuk screening apakah konisasi termasuk kompetensi SPOG? Yang pertama, lalu yang kedua, apakah dalam workshop manajemen lesi prakanker
sudah termasuk pelatihan konisasi. Nah, ini mungkin mungkin silahkan siapa yang menjawab satu-satu. Dr. Taufik. Ya, insya Allah di Kogi ya, yang hadir di Kogi eh, sebetulnya sudah agak penuh tuh kayaknya ya. Tapi mungkin kami dari Hogi selain di Kogi juga akan terus menyelenggarakan gitu kayak Dokter Fitriadi sebagai oh ya tadi Dokter Fitriadi itu ketua Pokja ya di Pogi dan kita berkolaborasi lah antara Hogi dan Pogi. Silakan Ya, mungkin Prof. jadi Ya, Prof. pertanyaan. Jadi saya jawab Screening kompetensi. komunisasi Ya, ya termasuk. Ya. ya jelas, Prof. Memang kompetensi SPOG karena memang tadi saya sebutkan nggak harusnya konisasi itu kompetensi SPOG. Jadi memang harusnya diajarkan selama residen dan harus kompeten. Karena salah satu SPOG kalau memang waktu residennya tidak pernah belajar, tentunya bisa mengikuti CME, Continuing Medical Education, dengan melakukan pelatihan, gitu ya. Tapi memang itu suatu kompetensi SPOG harusnya, Prof. Kemudian apakah pada workshop dilatih, memang kita latih ya, Prof, ya, konisasi, tapi untuk apa, pelatihannya tentunya bisa dilakukan secara bertahap gitu, Pak. Jadi kita Iya, harus sering melakukan konisasi. Jadi harus bisa. iya, Jadi kalau seorang SPB nggak bisa melakukan konisasi ya harus belajar, harus bisa gitu. Karena itu ya iya, menjadi pusat rujukan. Terima kasih, Prof. iya. Ya, makasih Dokter Fitri. Jadi memang di workshop memang ada, walaupun dalam bentuk dry workshop ya, memang ada. Nanti itu dan beberapa acara deteksi dini atau screening seperti agak sedikit beda screening dan deteksi dini, tapi kadang-kadang kita jadiin satu. Itu biasanya ada kalau untuk SPOG ada konisasinya, Dokter Irna, gitu ya. Dua, ada ya Dokter Tovan ya, ya, di workshop manajemen isi prakanker nanti di Kogi ada ya dan Ada, untuk Prof. Setuju, organisasi Prof. berarti Setuju. ya di dry Ya, setuju, workshopnya setuju. ya artinya kita mempergunakan dummy cervix begitu bukan bukan live karena memang untuk melakukan konisasi tentu kalau di live demo kasusnya eh, ya karena sebetulnya sekarang bisa mirip dengan LED large loop electro counter at the transformation zone gitu ya. Ya, setuju, Mungkin Prof. Dokter Tovan akan menambahkan. Ya, terima kasih Prof. Mohon izin, mohon maaf ini sinyal udah lagi agak benar-benar berantakan banget ya. Jadi setuju dengan Dokter Fitri tadi. Jadi kondensasi itu sebenarnya kan variasi dari terapi eksisi, begitu ya. Jadi terapi eksisi itu kan lip, LED, dan kondensasi. Apakah apa device-nya apapun ya, mau cold knife, mau laser, atau misalkan mau apa electrocutter silakan ya. Sebenarnya dalam presentasi saya juga apa disimulasikan ya, kalau misalkan dengan wire ya. Dokter Fitri ya dengan apa Ya, namanya dengan ESU ya electrosurgical unit itu bisa jadi jelas ini adalah kompetensi dari SPOG tapi yang paling penting Ya, adalah bagaimana kita bisa oke. menentukan indikasinya begitu ya jadi tidak semua tentu kita komunikasi karena terkait dengan apa potensial apa komplikasi Perdarahan, gitu ya komplikasi. jadi kodimika ya Prof ya itu empat Ya, empat yang utama gitu ya Prof ya kolposcopy tidak memuaskan ya. unsatisfactory kolposcopy kemudian apa namanya Komplikasi. diskrepansi antara sitologi di mana sitologi paling lebih tinggi dibandingkan histologi ya kemudian mikroinvasif kemudian adenokarsinoma in situ itu beberapa indikasi dari konisasi ya mungkin itu saya nggak tahu nih suara saya kedengeran nggak Prof? Kedengaran, kedengaran. Kalau nggak kedengaran nanti dicubit dari sini, dijawab dari sini. Nah, Prof, ini izin mungkin saya ya Prof, silahkan izin Dokter Fitri. saya ingin menyampaikan, mungkin waktunya kita tidak banyak lagi, Prof. Jadi Ya, mengenai peran SPOG ini ya, kita mau tidak mau seorang SPOG itu harus siap menerima rujukan, Prof. Jadi karena apalagi pemerintah ini sedang galak-galaknya melakukan suatu screening HPV, ya, ya ya, tentunya ya. kalau dia dapat di daerah nanti HPV-nya positif, kalau seorang SPOG tidak mengerti tata laksana yang baik tentang HPV positif, HIPA positif, tentunya ya sama aja. Screening is a screening. Tentunya SPOG dengan yang 5.000 orang ini harus punya kompeten untuk bisa mengetahui bagaimana cara mengobati atau menata laksana HPV. Baik itu dengan HPV positif, baik itu dengan
IVA positif ataupun Papsir abnormal. Gitu, Prof. Mungkin intinya bahwa kita seorang SPOG itu harus Ya, bisa melakukan tata laksana lesifat angka. Makasih, Prof. ya, makasih Dokter Fitriadi, benar sekali. Dan izin teman-teman, sama sekali kami tidak bermaksud dari tim ini Hogi ini tidak bermaksud menggurui, tetapi kami memang bersiap untuk sharing. Ya, jadi hal-hal seperti tadi aja saya, oh itu nggak tahu ya, Bapak sekarang sudah dicanangkan untuk postpartum begitu ya. Jadi kita ini merupakan ajang yang sangat bermanfaat. Kami sharing dan kami tadi disebut oleh Dokter Fitri tentang BDT, itu Blended Distance Training. Itu artinya ternyata kita untuk level SPOG ya, kita bisa sharing melalui online. Itu berkah dari COVID ya. Kita bisa sharing, tanya jawab ini pun dry workshopnya kita bisa secara online. Insya Allah kalau teman-teman nggak bosan, dari kami sendiri sih nggak bosan untuk sharing. Silakan Dokter Tovan, kayaknya ada yang mau disampaikan. Ya, Prof. Jadi mungkin tadi ada beberapa pertanyaan bisa terjawab dengan ilustrasi ya sedikit. Mudah-mudahan nggak nyampe 10 menit saya tambahkan tadi Ya, beberapa evidence ya. silakan. Mbak Lucy bisa minta tolong dibantu Ya, ya untuk share screen. Minta tolong ya. Jadi ada beberapa catatan tadi apa termasukkah kondensasi kompetensi dari SPOG tentu ya ya. Kemudian bagaimana vaksinasi dosis tunggal ya sehingga ini menjadi ajang kita bersama untuk menyatukan irama kata-kata gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan edukasi tadi ya sudah ditegaskan. Bisa share screen Mbak Lucy silakan. selanjutnya Mbak Lucy. Jadi mudah-mudahan ya lanjut yuk silakan lanjut Ya, lanjut, lanjut lanjut lanjut. slide Slide kelamaan ya. Slide berikutnya. berikutnya. Ya, oke. Ya, Ya, sekarang kita bicara peran dengar SPOG dan ya. melihat lebih ini ya. Ya, ya. Baik, ini sudah ya, fatality rate di dunia itu Afrika 70% paling fatal, kita 56,6%. Ya, berikutnya yuk. Lanjut lagi. Ini background aja supaya kita tahu diri ya. Di dunia ini kita nomor satu di Asia Tenggara, juara dua mortalitas ya. Yuk lanjut slide berikutnya. Cepat aja Lucy, cepat-cepat. Ya, ini prematur mortality ya. Kita jangan sampai apa terjadi ya seorang selebritis meninggal usia 37 tahun ya, di mana usia produktivitas yang sangat baik ya. Terus lanjut ini skip aja. Tadi sudah saya sampaikan emas apa Indonesia emas ya Golden Indonesia tahun Sampai Dokter 2045 ya. Tovan bilang Ya, Oktober. serah. Ya, Ya, berikutnya ya 100 tahun Indonesia merdeka ya. Apakah bisa melakukan suatu akselerasi usia 15 sampai 64 tahun menjadi produktif produktif ya 70% kita akan. Nah, apakah beliau-beliau ini bertanggung jawab ya? Tentu semua ya harus harus merefleksikan dirinya bahwa kita semua bertanggung jawab atas disaster ini, atas bencana ini ya. Berikutnya lagi lanjut ya. Di sini ada Dr. Fitri, Dr. Nadia ya, Prof. Iko, Dr. Prof. Lela tentunya. Yuk silakan ya Pak Presiden ya. Ya, jadi ini adalah PP Pogi dan juga Hogi ya. Yuk lanjut lanjut ini adalah ours ya. It is our responsibility ya. Kita ini semua bertanggung jawab atas kejadian ini. Nah, ini saya mau sampaikan bahwa pada PP Pogi sudah jelas ya. Yuk slide berikut. Ya, itu adalah penurunan kanker serviks itu namanya Pokja. Ketuanya Dr. Fitriadi saat ini dengan himpunan tentu Hogi ya. Kemudian berikutnya lagi Hogi ya. Pada Hogi kita memang ada Satgas ya. Satgas Manajemen Precancer. Ini adalah ya, slide apa klik 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 halo. siap. Ya ini jadi profile sebagai ketua satgasnya ya. Berikut ini sebenarnya strukturnya udah rapi ya dari PP Pogi, dari Hogi kita sudah menyampaikan beberapa usulan. Lanjut. Ya berikut ini adalah apa situasi nasional yang memang teman-teman SPOG harus tahu ya bahwa algoritma kita sudah juga tembus dengan Kementerian Kesehatan ya. Berikutnya lagi. Mungkin yang saya tambahkan mungkin beberapa evidence tentang vaksinasi dan juga palliative care dan juga tentang rehabilitasi ya. Tadi Dr. Fitri udah yang pilar satu sudah tuntas. Saya rasa ini algoritma sudah kita ulang-ulang ya. Pendidikan adalah suatu proses pengulangan ya. Berikutnya lagi bahwa ini semua kita cakupkan ya. Bukan hanya IVA, bukan hanya tes DNA HPV, tapi algoritma terkait dengan abnormal screening finding untuk pap smear ya. Contohnya AKUS, low seal ya. ASKUS, low seal, kemudian lagi ya, kemudian ICH ya, ISH dengan high seal. Yuk lanjut. Ini saya memang enaknya kita operasikan sendiri karena apa nggak ngerti. ASH hasil ya, kemudian AGC lanjut. Ini cuma sekilas saja untuk menunjukkan bahwa kita memang mengadop semua Ya, metode pendengar. screening gitu ya.
Tapi yang menjadi program nasional kita adalah tes DNA HPV dengan IVA sebagai baik sebagai co-testing atau sebagai triase ya. Kalaupun kita misalkan berpikir untuk mengejar target tes DNA HPV itu adalah memang menjadi single screening primer ya. Jadi artinya memang kita tidak perlu memaksakan suatu co-testing dengan IVA untuk mengejar 75% yang which is itu minimal 41 juta dan sampai 69 juta perempuan. Yuk berikut lagi, yuk lanjut lanjut. Cepat aja, cepat cepat. Saya mau tunjukkan beberapa yang tadi vaksinasi ya. Terus selanjutnya tantangan di Indonesia ini skip aja. Ya skala besar, geografi segala macam. Lanjut lagi. Ini analisa SWOT yang memang beberapa tahun lalu saya sudah susun. Lanjut lagi, lanjut. Lanjut berikutnya SWOT ini ya. Berikut lagi. Ya, kemudian nah ini dia peran SPOG. Yuk lanjut lagi. Agak delay ya kayaknya ya. Nah, ini dia. Kita tahu bahwa memang tanpa ada regulasi kita tidak bisa bergerak ya. Jadi sejak tahun 2018 kemudian diperkuat dengan Rencana Aksi Nasional 2023 16 Desember yang lalu ya. Coba diklik bahwa kita punya angka screening melebihi daripada target WHO yaitu 70% ya. 5% di atas dari WHO yaitu 70%. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fitri. Saya tidak akan mengulang, tapi yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa mengedukasi ya setiap perempuan yang tidak terjangkau dari Vaskes ya untuk melakukan ya. Ini juga tantangan kita bersama bagaimana kita bisa menyusun cancer registrasi ya yang memang terkait dengan pre-cancer screening gitu di teman-teman sejauh sebagai misalkan dokter di rumah sakit swasta ya. Berikut lagi. Yuk berikut lanjut. Lanjut lagi, nah ini visi misi ini lewat aja bahwa kita ingin bebas kanker serviks tadi 2160 ya. Inilah Australia sebagai negara pertama di dunia eliminasi di tahun 2035 ya. Ingat kita punya 4 pilar dan 10 prioritas di mana ini semua SPOG bisa berperan tadi udah dijabarkan Dr. Fitri, saya tidak akan mengulang lagi. Lanjut lagi, lanjut, lanjut, lanjut. Halo? Ya, ya, ini maaf ya Prof, dia lebih lambat. Nah ini yang saya mau sampaikan ya, bahwa SPOG itu entah Bapak Ibu sekalian, Profesor Dokter ada di rumah sakit private atau di government hospital, kita sama-sama ya berkolaborasi untuk bertujuan mendukung percepatan dari eliminasi kanker serviks ini ya. Tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa mengendorse Kementerian Kesehatan agar setiap rumah sakit swasta nanti mungkin diberikan fasilitasi ya untuk misalkan kita bisa memasukkan ID penduduk ya untuk perempuan Indonesia yang sudah dilakukan screening baik di rumah sakit swasta dimanapun berada gitu ya sehingga ini akan menjadi kumulatif dari angka screening kita. Yuk lanjut lagi. Lanjut ini banyak ide, banyak cita-cita mudah-mudahan bisa tersampaikan. Yuk lanjut berikut lagi. Amin. Lanjut yuk. Lanjut. Aduh, Prof ini nggak jalan-jalan slide-nya, bukan saya yang salah ya. Bukan saya lama. Ada delay. Ayo lanjut lagi. Perlu ini. Agak Oke. delay ya, udah. Target nasional, yuk klik lagi. Ini semua SPOG terlibat ya. Jangan nunjuk-nunjuk hoki ya, bahwa kita semua terlibat ya. Bahwa vaksinasi terutama, yang pertama ada tadi edukasi, promosi, segala macam. Jadi ini kita kenyataan bahwa di dunia, Australia pertama kali melakukan vaksinasi terhadap anak perempuan tahun 2007, 2013 terhadap anak laki-laki ya. Tahun 2035 Australia menjadi negara pertama di dunia yang eliminasi kanker serviks. Seperti halnya mereka menyatakan bisa mengeliminasi campak dan rubella ya. Jadi memang karena viral ya, viral sebagai penyebab. Jadi memang mereka sangat confident ya bahwa Australia bahkan lebih baik dibandingkan Kanada dan Amerika sekalipun. Yuk lanjut lagi, lanjut nih, silakan. Ini saya mau sampaikan beberapa evidence yang menjadikan kita akhirnya move ya. Sekarang bukan wacana lagi, Prof. Mohon izin, tahun ini kita akan move untuk single dose untuk program nasional. Ya, ingat, untuk program nasional. Jadi nanti banyak SPOG atau teman-teman sejawat yang bertanya, apakah usia 13 tahun boleh nggak suntik hanya sekali? Ya, boleh-boleh aja. Jadi kalau kita lihat dari rekomendasi SAGE itu adalah suatu advisory board dari vaksinasi WHO, itu sudah sejak tahun 2022 yang lalu ya, sedang melakukan rekomendasi bahwa ada target ya, bedakan pencegahan ya. Target primer, sekunder dan tersier, di mana target primer itu adalah 9-14 tahun, di mana itu adalah satu dosis cukup ya, satu atau dua dosis ya, dikatakan satu dosis cukup ya. Sedangkan target sekunder adalah usia 15 sampai 20 tahun ya, di mana itu juga sama, satu atau dua dosis bisa ya. Sedangkan 21 tahun ke atas sebagai target tersier itu adalah dua atau tiga dosis. Dimana kalau penderita HIV AIDS jelas itu adalah masih sesuai dengan tiga dosis ya. Silakan lanjut lagi. Nah ini beberapa evidence tadi ada Kensi trial, Doris trial ya, yang menyatakan memang satu dosis itu adalah sangat mencukupi untuk covering vaksinasi. Ini delaynya terlalu parah ya. Yuk berikutnya. Halo, halo.
Nilainya terlalu parah sayang. Saya yang stres, Prof. Nggak jalan-jalan. Oh, Nah, ya, ini ya. ya, ya. Saya udah sampaikan ini evidence namanya. Kita bukan bukan kita yang ngomong ya. Jadi sejak Februari Australia sudah move menjadi single dose, sejak September 2023 ya UK sudah move ke single dose. Nah, ini evidence kita bahwa impact review WHO visit ya WHO visit pada bulan Juli 2024 yang lalu menyatakan rekomendasi kepada Indonesia untuk switch to one dose ya, switch to single dose ya. Jadi artinya ini sudah rekomendasi sejak lama dan sebenarnya bocoran bahwa WHO sudah menyatakan studi hati untuk usulan single dose sejak 2020 ya. Jadi lalu tapi ternyata tidak masuk dalam prioritas waktu itu karena banyak sekali usulan yang dianggap lebih berprioritas ya. Lanjut lagi mungkin ini hampir terakhir yuk. Terus lanjut lanjut. Ya, ini evidence saya mau nyampaikan bahwa bukan bukan wacana kita secara logika saja, tapi memang sudah ada beberapa studi yang menjadi evidence. Nah, ini juga suasana waktu impact review di Kementerian Kesehatan waktu itu yang menyatakan kita harus switch to single dose ya. Kemarin juga pertemuan global baru saja 17-19 Juni yang kemarin ini baru pekan lalu ya, itu menyatakan Indonesia sudah stated bahwa kita akan move single dose this year gitu ya. Jadi tahun ini kita akan bergerak untuk satu dosis mulai tahun ini gitu ya. Jadi kalau 11 tahun atau 12 tahun boleh silakan. Jadi nggak ada pengulangan dosis lagi untuk program ya. Nah ini saya nggak akan mengulang tapi dalam setiap step ya, dalam penegakan diagnosis ya, dalam misalkan sport-sport ya termasuk psikologik, rehabilitatif ya, kemudian paliatif itu sebenarnya sudah ranah juga SPOG ya. Bahkan dokter umum juga harus bisa melakukan suatu palliative care ya. Lanjut lagi, ini beberapa elaborate dari slide saya apa yang harus dilakukan SPOG dalam ranah rehabilitatif, paliatif dan segala macam ya. Kita mengenal triple intervention yaitu 3 level ya. Jadi memang ini bukan sejawat dalam treatment terhadap invasive cancer jelas ya, tapi dalam screening dan early detection, early diagnosis, early treatment, prompt treatment itu adalah ranah dari teman sejawat sekalian dan juga ranah dalam palliative care dan rehabilitasi ya. Lanjut lagi. Kayaknya cepat aja deh ini saya mau skip mau lihatkan kondisasi. Nah ini termasuk dokumen kita yang tentang fellowship ya. Fellowship ini sebenarnya adalah suatu cuplikan dari kurikulum ya seorang SPOG yang diperkuat ya. Jadi ini ya, lanjut lagi, klik lagi. Ini jawaban dari pertanyaan tadi bahwa kompetensi kognisasi sudah termasuk. Bahkan dalam trachelectomy juga dimasukkan untuk fellowship ini gitu ya. Jadi memang nggak usah ragu-ragu teman sejawat itu adalah sesuai dengan kewenangan klinis teman sejawat sekalian. Jadi yang penting adalah bagaimana kita menegakkan diagnosis dan indikasi dari masing-masing prosedur tindakan tersebut ya. Lanjut lagi. Ini dari mulai anatomi jelas ya, ini juga beberapa tindakan yang kita mengajarkan prosedur ya, mulai dari misalkan ablatif, krioterapi ya, cold coagulation ya, thermal ablation, kemudian juga TCA termasuk ya, kemudian juga termasuk leaflet dan konisasi ya, juga termasuk trachelectomy. Yuk, lanjut lagi. Mungkin seterusnya singkat-singkat aja SDM ini sudah ya siapapun bisa melakukan ya, mulai dari GP, bidan ya untuk ablatif. Tapi pada ranah SPOG sebaiknya memang terapi eksisi ya depan sejawat karena memang kita bisa mengetahui PR dan prognosis ya. Ya ini juga sudah dijabarkan di mana tempat kita bekerja, apakah kita di FKTP tentu tidak ya. Kalau di FKRTL atau SPOG tentunya adalah terapi yang ideal. Yuk lanjut dah. Mungkin ini terakhir-terakhir aja. Nah ini dia terapi non surgical dibandingkan terapi surgical memang tergantung fasilitas, kompetensi, kewenangan klinis ya. Teman sejawat tentu tidak ya mohon maaf ya tidak hendak untuk menurunkan kompetensi kita menjadi terapi ablatif ya. Tapi kalau seandainya bekerja memang tidak ada alat yang tersedia untuk fasilitas surgical maka apa boleh buat kita melakukan satu terapi non surgical atau ablatif ya. Silakan terapi lesi precancer lanjut lanjut. Ini cepat aja saya memang pengennya cepat ya. Ada gambar untuk wire konisasi bisa. Nah, pada kanker serviks rehabilitasi segala macam ya penawaran perawatan paliatif ya. Nanti mungkin bisa ada kita akan mengadakan satu workshop paliatif mungkin ya untuk para nurse atau GP atau juga bahkan SPOG. Lanjut lagi. Yuk, lanjut. Oke. Ya ini juga sama, ini evidence bahwa sah kita melakukan perawatan paliatif ya tapi tentu kita multidisiplin ya teman sejawat ya. Lanjut lagi, lanjut, lanjut. Berikutnya lagi. Ya, ya, Prasogi ini saya nggak perlu lebarkan banyak. Nanti bisa diputar ininya ya. Nah, ini vaksinasi saya sudah sampaikan tadi. Mulai 2028 kita akan enhance atau catch up ya pada usia 26 tahun perempuan dan laki-laki ya pada tahun 2028. Yuk lanjut, lanjut.
Udah, mungkin apa bisa diklik aja terus. Saya akan bicara sesuai dengan slide-nya. Ya, ini bagaimana kita Nusa Guard ya. Terus lanjut, lanjut lagi, lanjut, lanjut. Nah, ya, kalau yang mengoperasikan orang lain memang agak jadi kagok ya. Ya, oke. Nah, ini agak surprising ya teman sejawat sekalian bahwa kita punya target waktu itu 16 provinsi dalam 1 tahun kita ingin mencapai target yang apa baik ya, tapi ternyata tercapainya hanya 12% ya. Kita bisa lihat nih di antara apa 16 provinsi ya ternyata tercapai cuma 12,5%. Apakah kita sanggup ya mencapai sampai tahun 2030 yang hanya tersisa 5 tahun ini ya untuk 16 provinsi aja belum tercapai secara baik ya. Tapi vaksinasi kita bisa lihat di atas 90% baik sekali ya. Lanjut lagi ya. Nah, ini udah ini pengulangan aja nih. Tadi Dr. Fitri udah sampaikan. Cuma ini saya mau memperlihatkan yang kondensasi saya. Kondensasi bisa di apa? Bisa di mm, oke. Ini perjalanannya mungkin ini yuk, lanjut lagi. Nah, ini ya 530 tidak tercapai ternyata hanya 12,5%. Lanjut lagi. Ini informasi yang mungkin teman Siwat bisa apa terdiseminasi ya atau sosialisasi. Yuk. Ya, ini beberapa strategi yang ini sudah disampaikan juga tadi. Yuk lanjut lagi. Mudah-mudahan ini bisa kita pertajam dalam program berikutnya ya. Ini edukasi, penyuluhan, pelatihan dan sejogjanya teman sejawat adalah memang seorang trainer ya, trainer untuk para teman sejawat di daerahnya masing-masing. Yuk lanjut lagi. Oke, dalam penelitian, penyuluhan, edukasi ya, kemudian sebagai fasilitator, terus dan ini beberapa 3 slide terakhir mungkin ya, tindakan strategi kolaborasi, terus bisa lagi. Ya oke, ini banyak banyak banget prioritas yang memang kita harus kejar beberapa dan ini 16 ya, 16 minimal 12 stakeholders atau 15 bidang kementerian yang kita libatkan ya, termasuk SPOG di dalamnya sebagai apa agen-agen perubahan di masing-masing area ya. Yuk lanjut lagi. Emang apa nah ini kesimpulannya ya bahwa peran organisasi profesi dalam hal ini adalah PPPOGI ya termasuk adalah sama sejawat yang termasuk 5.523 anggota PPPOGI saat ini update ya dengan 145 hogi. Tentu kita bahu membahu ya untuk melakukan eliminasi ini dengan segala tadi ya mulai dari tipe intervention tadi ya untuk apa 4 pilar dan 10 prioritas tadi. Yuk, silakan lagi lanjut. Ini mungkin terakhir adalah saya ulang lagi ya, bukan mereka ya yang bertanggung jawab, tapi ayo bersama kita klik yuk, together we can eliminate cervical cancer. Akhirnya ya Allah, ya udah mohon maaf ini sekedar untuk apa ya suatu informasi yang mudah-mudahan Pencegahan. bisa diterima ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. kendalanya pada sore hari ini. Mohon maaf ya. Terima kasih Dokter Tovan. Ya memang Terima kasih kadarullah Prof. semuanya memang Allah telah tentukan kita ikhlas ujian ini. Tapi ini kan ujian yang ringan ya sebetulnya ya. Jadi terima kasih kesabaran teman-teman. Walaupun ini sedikit lewat 7 menit. Tapi insya Allah banyak hal-hal yang dapat kita petik dari diskusi atau dari paparan yang disampaikan oleh Dr. Fitriadi dan Dr. Taufan Widya Utami. Eh, satu pertanyaan yaitu apakah vaksin HPV nonavalen teman-teman Nona, yang Nona. tepat adalah nonavalen dapat mengobati polip endoservix dan polip endometrium. Dokter Taufan, Dokter Fitriadi. Oh ya, Dokter Fitri Tidak, silakan. tidak, Prof. Tidak, Tidak Prof. bisa, Tidak bisa, tidak bisa Prof. teman-teman ya memang tidak bisa. Jadi eh, HPV itu apa, apa vaksin HPV sekalipun yang non-navalen tidak bisa untuk mengobati polip. Jadi polip di Setuju, endosel Prof. Setuju, Dokter Fitri. diekstipasi. Ya, baik teman-teman. Saya rasa karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita, kita telah berbicara tentang vaksinasi. Tadi memang khususnya prioritas memang di remaja muda, walaupun tadi mungkin ada catch up rencana 2028 sampai pada usia 26. Jadi mungkin pasien-pasien kita di usia 30-an boleh tetap diberikan
3 dosis walaupun ada wacana 2 dosis begitu ya. Yang muda wacananya 1 dosis. Kemudian tadi deteksi dini perlu diingatkan kembali dan teman-teman, maaf saya merasakan cukup banyak nih akhir-akhir ini dengan dengan diberlakukan ya bagi kalau di Jakarta tuh 2 juta teman-teman tes HPV akan gratis. Jadi teman-teman kita bersiap, mungkin tidak bosan kita jumpa jumpa lagi untuk saling apa diskusi begitu ya. Dan tadi cost testing adalah tes DNA HPV dan IVA. Kemudian tadi dibahas tentang beberapa pendekatan terapinya, tindak lanjutnya, ablasi dan eksisi begitu ya. Ablasi memang dibolehkan loh teman-teman untuk teman dokter umum dan bidan. Kita jangan jangan kita apa? Bukan makalah ya. Kita bahkan kita SPOG akan berada untuk membantu melatih. Kami ada program untuk standarisasi sehingga teman-teman SPOG selain dapat menerima rujukan, juga teman-teman SPOG berkenan untuk menjadi pelatih atau instruktur pada bidan dan dokter. Mungkin saya rasa itu mungkin boleh 1 menit aja. Kami ada namanya BDT, mungkin Lucy. Ya. Nah, ini memang program kami mungkin bisa ditanya. Program kami BDT-EDCC Blended Distance Training Early Detection of Cervical Cancer dengan maksud kami menyiapkan teman-teman SPOG bukan menyiapkan sih tapi untuk refreshing gitu ya supaya kita mempunyai persepsi yang lebih tajam. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf waktunya eh, agak memanjang. Eh, Mungkin apakah ada lagi dari Dokter Fitriadi dan Dokter Tovan? Saya tidak, Prof. Tadi udah Baik, saya jawab Prof. secara tertulis, Prof, ya, untuk chat ya, pertanyaan. Terima ya. kasih. Baik, terima kasih Dokter Tovan, sejawat dan teman-teman yang kami banggakan. Terima kasih, Tiba kita Prof. di akhir sesi ini. 1 menit saya tadi itu disisipkan tentang BDT, jadi saya nggak mau kalah sama Dokter Dery berpantun ria. Di Perigi ada bunga teratai, Oma duduk di kerokingan Cakep. fix dengan Cakep. dengan blended distance training yang disingkat dengan BDT. Mari kita bersama-sama memerangi kanker serviks. Kurang cocok ya. Udah cari-cari Amin. apa sih yang Cakep. kanker serviks pakai fix. Iya, Baik iya, iya. teman-teman ya itu sana. Baik, saya kembalikan kepada MC. Silahkan Dokter Devita. Sekali lagi teman-teman, terima kasih berkenan bergabung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak luput kami juga mungkin dengan kekurangan. Untuk itu kami mohonkan maaf. Saya kembalikan kepada MC Dokter Devita Nilasari. Terima kasih kepada moderator kita sore hari ini, Prof. Laila dan narasumber kita sore hari ini. Terima kasih Dr. Fitriadi dan Dr. Tovan untuk pemaparan yang sangat detail dan berguna untuk kita sehari-harinya, terutama untuk menurunkan angka kejadian kanker serviks di Indonesia. Selanjutnya, kita terdapat sesi polling. Mohon kepada panitia untuk menampilkan pollingnya. Smith? Oh ya, Ya, mungkin 2 pertanyaan aja. Silahkan teman-teman kalau yang masih ada. Maaf ini waktunya jadi memanjang. Berdasarkan keputusan Kemenkes, pemeriksaan deteksi dini yang diutamakan ialah apakah co-testing DNA HPV dan pap smear, apakah co-testing DNA HPV dan IVA atau pap smear? Kalau panelis nggak boleh ini ya, nggak bisa ya jawab ya, Prof ya. Saya Ya, ngeklik nggak bisa. tapi ya, kemudian strategi pencapaian cakupan screening kanker serviks di Indonesia. Indonesia agak ambisius sedikit, tapi nggak apa-apa, ambisius yang baik. Ya, mungkin 2 aja pertanyaannya barangkali. 1 nggak usah. Ya, kita lihat pollingnya ya. Sebetulnya untuk lucu-lucuan aja. Baik, di, diklik Mbak Lucy seadanya karena mungkin teman-teman udah ada yang sibuk di ini. Apakah bisa? Oh, good.
Ya, jadi saya rasa teman-teman banyak menyimak. Jadi teman-teman, co-testing kita di Indonesia beda dengan di negara barat, DNA dan pap smear pipi kita DNA, HPV dan HIV. Di mana peran pap smear tetap, tetapi memang karena memang kendala providernya, dokter patolognya atau cytoteknisinya, kita perlu perlu lagi bekerja keras untuk itu ya. Jadi sekali lagi DNA, HPV dan tes IVA. Dan target kita untuk cakupan screening adalah di dunia 70, tapi kita Indonesia sedikit ambisius 75%. Baik, itu mungkin Dokter Devita tadi saya pikir ini nggak jadi ditampilkan karena waktu, tapi karena sudah tampil, alhamdulillah teman berkenan menjawab. Baik, Baik, saya rasa itu saya kembalikan lagi ke Dokter Devita. terima kasih Prof. Selanjutnya, kami ingin mengumumkan ada acara yang dapat kami dan kita bersama hadiri di akhir tahun ini, yaitu INASMID 2025 dengan tema State of Arts, Updates in Gynecologic Tumor, Evidence, Innovation, and Implementation. Acara akan diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 14 Desember 2025 di Mason Pine Hotel Bandung. Berikut pengumumannya. Ya, dengan berakhirnya sesi polling dan pengumuman, maka berakhir pula rangkaian ASHOGI seri 174. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar dapat menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat yang ditunggu sampai hari Jumat kali ini. Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka dapat mengakses ASHOGI sesi kali ini di YouTube dengan akun ASHOGI. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita, terutama dalam menangani pasien-pasien kita sehari-harinya. Terima kasih juga kami sampaikan untuk para peserta dan partisipan, para guru besar, konsulen, dan para guru kami yang telah ikut serta dalam ASHOGI sesi sore ini. Izin kami mengingatkan untuk ikut dalam ASHOGI sesi selanjutnya, yaitu sesi 175 minggu depan dengan topik peran SPOG dalam penanganan kanker serviks. Mewakili panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama berlangsungnya ASHOGI seri 174. Akhir kata, saya tutup pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lift ya. Terima kasih, Dewi. Dokter Toka, teman semua. Terima kasih. Berkenan